Shalom Bapak Ibu terkasih, apa kabarnya? Ketemu lagi dengan saya Andreas Agloepatasik di dalam Sirop, Siraman Rohani Pengampun. Firman Tuhan hari ini diambil dari Roma 12 ayatnya yang kedua. Roma 12 ayatnya yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu yang terkasih, percaya tidakkah Bapak Ibu dengan yang namanya keberuntungan? Percaya tidak keberuntungan itu bisa datang sendiri? Saya tidak percaya dengan keberuntungan yang datang sendiri, saya tidak percaya dengan keberhasilan yang datang sendiri. Kenapa? Karena bahwasanya keberuntungan, keberhasilan itu bisa diciptakan. Banyak orang mengatakan kepada anak muda yang sukses, "Wah, beruntung sekali ya kamu punya pasangan yang cantik atau tampan. Wah, beruntung sekali ya kamu masih muda sudah kaya raya. Wah, beruntung sekali kamu masih muda sudah jadi bos," dan lain sebagainya. Padahal kita tidak tahu perjuangan di balik itu semua. Jadi bagi saya keberuntungan, keberhasilan itu bisa diciptakan. Bagaimana menciptakan keberuntungan dan keberhasilan? Bagi saya keberuntungan, keberhasilan bisa diciptakan ketika kemampuan bertemu dengan kesempatan. Kemampuan bertemu dengan kesempatan. Kemampuan bisa kita asah, bisa kita pelajari, bisa kita cari. Kesempatan juga bisa kita cari dan bisa kita temukan. Dan ketika dua itu menjadi satu, kita mulai berhasil dan kita mulai beruntung. Lalu bagaimana dengan kegagalan? Apakah kegagalan menjadi tanda bahwa kita sial? Tidak juga. Dulu ketika saya masih kecil, saya sangat tidak suka dengan matematika. Lalu saya menyerah dengan matematika. Mama saya yang seorang purnawirawan TNI mengatakan, "Andre, kalau kamu capek, kamu istirahat. Jangan menyerah. Kamu harus berhenti ketika tugas-tugasmu sudah selesai." Nah, ketika kita berbicara tentang perubahan, tentang mencapai kesuksesan, kita tidak mau ada yang namanya kegagalan. Dan kita tidak mau kegagalan, makanya kita tidak mau berubah. Kita tidak mau mencoba, akhirnya kita menyerah dengan keadaan. Hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Dalam kehidupan kita ada dua, yang bisa diubah dan yang tidak dapat diubah. Yang tidak bisa diubah atau yang tidak dapat diubah itu apa? Orang tua kita itu tidak bisa kita ubah, Masa lalu kita, apa yang sudah kita keluarkan dari mulut kita, itu tidak bisa kita tarik lagi. Lalu apa yang bisa kita ubah? Yang bisa kita ubah banyak, Bapak Ibu. Yang bisa kita ubah masa depan kita, cara memandang kita, cara kita menyikapi sebuah masalah, cara kita menyikapi kehidupan yang Tuhan berikan, kebiasaan, kecerdasan, perilaku, penampilan, dan sebagainya. Dan untuk bagian yang dapat diubah, Roma 12 ayat 2 di sana mengatakan, "Berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Oleh karena itu, kita bisa berdoa pada Tuhan. Kita merenung kepada Tuhan dengan kerendahan hati kita minta kepada Tuhan dalam doa kita. "Tuhan, biarlah aku memiliki kerendahan hati, keikhlasan untuk menerima masa laluku yang tidak dapat diubah. Beranikan diriku untuk mengubah yang bisa aku ubah. Dan berilah kebijaksanaan untuk melihat perbedaan di antara keduanya." Itu doa yang bijak. Tetapi karena kita tidak mau mengubah apa yang dapat kita ubah, jadi kita stuck di dalam zona nyaman kita. Bapak Ibu terkasih, pada tahun 2010 CEO dari Nokia pada akhirnya menjual Nokia kepada Microsoft. Dan di sana CEO dari Nokia mengatakan seperti ini, Bapak Ibu. "Kami tak melakukan kesalahan apa-apa, tapi bagaimana kami bisa kalah?" Menarik, di sana dikatakan kami tak melakukan kesalahan apa-apa, tapi bagaimana kami bisa kalah. CEO dari Nokia ini menangis dengan begitu haru, diikuti oleh para audiens yang berada pada saat itu. Kita tahu benar, Bapak Ibu, Nokia adalah HP yang sangat bagus pada saat itu. Bagi adik-adik remaja yang belum pernah merasakan memakai HP Nokia pada zaman dulu, HP Nokia itu bisa bertahan lama, baterainya long last banget. Bisa semingguan tanpa dicas.
Dan itu udah keren banget tuh. Pada saat Kak Andre kecil, Nokia itu udah sangat keren. Mana keras, jatuh tidak rusak gitu ya. Bisa melempar, untuk melempar hewan sampai mati itu bisa. Karena saking keras, saking hebatnya itu Nokia dan saking terkenalnya. Tetapi ada kesalahan Nokia. Nokia terlalu nyaman dengan kehidupannya. Nokia terlalu nyaman dengan kenyamanannya tanpa melihat bahwa seharusnya ketika dunia berubah, Nokia juga harus berubah. Sampai pada akhirnya Nokia harus bangkrut. Bapak Ibu terkasih, memang kita tidak boleh mengikuti kehendak dunia, tetapi kita juga harus melihat perubahan apa yang ada dalam dunia ini. Kita berada di zaman yang sudah berubah, semuanya serba elektronik, semua media internet. Dan kalau kita tidak mau berubah, ya kita akan stuck di dalam kehidupan kita akan gagal, kita akan berada di tengah keterlambatan laju zaman. Tetapi kita juga harus punya kerendahan hati dan minta pada Tuhan, apa yang dapat saya ubah, apa yang dapat saya kembangkan dalam diri saya. Kita jangan begitu mengikuti dunia, tetapi kita melihat dunia sebagai perubahan yang baik. Lalu kita minta pada Tuhan, Tuhan apa yang bisa aku ubah? Misal, di dalam kehidupan kita punya yang namanya gadget, Bapak Ibu. Gadget itu bisa kita buat untuk apa saja. Bisa hal yang buruk, bisa hal yang baik. Hal yang buruk itu dapat mematikan kita. Misalnya hoax, kita menyebar hoax, sesuatu yang porno atau hal-hal lain yang tidak berguna dan tidak penting. Tetapi yang bagus apa? Misalnya dalam COVID ini, kita bisa beribadah, Bapak Ibu bisa melihat saya melalui video. Itu adalah perkembangan zaman. Jadi Bapak Ibu, memang dikatakan dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Memang kita tidak menjadi serupa dengan dunia, tetapi kita juga melihat perkembangan dunia. Lalu, agar kita tahu apa yang harus kita ubah, apa yang harus kita lihat di ayat di kalimat selanjutnya. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Pembaruan budi itu muncul karena kita dapat membedakan mana kehendak Allah. Kehendak Allah itu ada ketika kita meminta kepadanya, kita berdoa padanya, dan kita meminta hikmat kepadanya. Sehingga kita dapat mengubah apa yang bisa kita ubah, dan kita bisa menerima apa yang tidak dapat kita ubah. Maka dari itu, ketika kita berdoa pada Tuhan, kita minta dengan sungguh-sungguh, Tuhan, aku ingin berubah. Tuhan, aku ingin berubah ke arah yang lebih baik. Dan Tuhan, aku ingin menerima masa lalu. Itulah orang yang bijak, Bapak Ibu. Jadi hari ini kita belajar, kita jangan terus berada di zona nyaman. Kita mari berubah, melihat perkembangan zaman, tidak serupa dengan dunia, tetapi agar kita tahu apa yang harus kita ubah, kita meminta hikmat kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.